وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Terkadang terlintas di pikiran kita bahwasanya kita telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sekian lama dan kita telah panjatkan berbagai macam permohonan dan permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sekian banyak. Akan tetapi daripada doa-doa yang kita panjatkan dan permohonan yang telah kita pintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala belumlah mengabulkan dan memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang kita kadukan kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka sebelum kita berputus asa dan sebelum kita tidak mau lagi untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita terlebih dahulu merenungi daripada perkara-perkara kenapa doa kita tersebut belumlah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena boleh jadi tatkala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut, kita dalam keadaan tidak fokus, kita dalam keadaan tidak yakin terhadap doa kita tersebut akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita dalam keadaan ketika tatkala kita berdoa tersebut, kita dalam keadaan mengkonsumsi atau memakai daripada perkara-perkara yang haram. Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis beliau, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah, wa'lamu anna Allah la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin." Berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kalian yakin bahwasanya Allah akan mengabulkan daripada doa kalian tersebut. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan doa yang berasal dari hati yang lalai dan tidak serius tatkala berdoa. Dan tatkala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita terlebih dahulu memenuhi dan melakukan daripada syarat-syarat dan adab-adab yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan ditunjukkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara syarat-syarat dan adab-adab tatkala seseorang itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tidaklah dia berdoa kecuali hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hendaklah dia memakai wasilah atau perantara yang disyariatkan oleh Allah dan disyariatkan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala dia berdoa tersebut, seperti halnya dia memakai daripada ketaatan-ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala dia berdoa. Dengan dia kemudian yang kedua, dengan memakai atau berwasilah dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik. Kemudian yang ketiga, hendaklah dia dahului dengan membaca salawat kepada Rasul kita Muhammad SAW. Dan yang diantara tawasil yang lainnya adalah dia memilih waktu dan tempat yang mustajab. Kemudian di antara doa atau wasilah doa tersebut, dia meminta kepada orang-orang soleh yang masih hidup untuk mendoakan daripada doanya tersebut. Kemudian yang ketiga atau syarat yang ketiga adalah dia tidak tergesa-gesa untuk mengharapkan pengabulan doanya tersebut. Kemudian yang keempat adalah dia tidak berdoa dengan doa yang mengandung daripada pemutusan silaturahim dan perkara-perkara dosa. Kemudian yang kelima, hendaklah dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala dia berdoa tersebut. Kemudian syarat yang lainnya adalah hadirnya hatinya dan khusyuknya hatinya tatkala dia berdoa tersebut. Kemudian syarat doa yang lain adalah dia mengkonsumsi daripada perkara-perkara yang halal dan tidak memakai dan mengkonsumsi daripada perkara-perkara yang haram. Oleh karena itulah Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan di dalam kitab beliau Ad-Da' wa Dawa' tentang perkara doa tadi, dengan beliau mengatakan wal ad'iyatu wat ta'awuzat bimanzilatis silah, bahwasanya doa dan permohonan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala tersebut adalah seperti halnya senjata.
dan wasilahu bidharibihi la bihaddihi faqat, dan kehebatan daripada senjata itu tergantung kepada pemakaian atau pemakai daripada senjata tersebut, tidak hanya mengandalkan kepada ketajaman dan kehebatan daripada senjata itu saja. Famata kana silahu silahan taman la afata bih, maka apabila senjata tersebut adalah senjata yang sempurna yang tidak ada cacat pada senjata tersebut, wasa'idu sa'idun qawi, dan lengan atau tangan yang memakai daripada senjata tersebut adalah lengan yang kuat, wal mani'u mafqud, dan tidak ada suatu penghalang yang menghalangi sampainya daripada senjata tersebut, seperti senjata tersebut dipukulkan kepada benda-benda yang keras atau seperti dipukulkan kepada batu, maka apa yang terjadi? Hasalat bihin nikayatu fil adu, maka senjata tersebut akan bisa dipakai untuk mengalahkan daripada musuh-musuh. Wa mata takhallafa wahidun min hadhihi thalathah takhallafa ta'sir, akan tetapi apabila senjata tersebut hilang daripada senjata tersebut, daripada tiga perkara tersebut, maka akan hilang pula lah efek kehebatan daripada senjata tersebut. Dan beliau melanjutkan, fa idza kana ad-du'a fi nafsihi ghairu salih, dan begitu juga doa, apabila doa tersebut yang terkandung di dalam doa tersebut adalah perkara-perkara yang tidak baik, seperti doa-doa yang mengandung kemaksiatan atau doa-doa yang mengandung pemutusan silaturahim. Awid da'i lam yajma' baina qalbihi wa lisanihi fi du'a, atau orang yang berdoa tersebut tidak menyatukan atau tidak fokus hatinya dan lisannya tatkala dia berdoa tersebut. Au kana thamma mani'un minal ijabah, atau di sana ada penghalang-penghalang yang menghalangi daripada terkabulnya doa dari orang tersebut, lam yahsul al-athar, maka tidak ada efek daripada doa yang seseorang panjatkan tersebut. Oleh karena itulah, para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, hendaklah tatkala kita mulai timbul putus asa, tatkala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah terlebih dahulu kita mengintrospeksi daripada diri kita. Boleh jadi daripada doa yang kita panjatkan tersebut, atau tatkala kita berdoa, pada saat kita berdoa tersebut hati kita dalam keadaan lalai, atau pada saat kita berdoa tersebut kita sedang mengkonsumsi atau sedang memakai daripada perkara-perkara yang haram, maka boleh jadi hal-hal itulah yang menyebabkan doa kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini bisa bermanfaat bagi kita seluruhnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.